Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome in BDSI class with me Poja Inoviani. Welcome. Are you excited for a fun learning session? And how is your life today? I hope you are happy. Jadi saya harapkan kalian dalam kondisi sehat dan juga bahagia ya di hari ini. Okay, next. While students after we studied about definition, purpose, and general structure of poem, let's we continue our study about language feature of poem. Nah, jadi setelah kita mempelajari tentang definisi, tujuannya, dan juga generik tentang poem, marilah kita lanjutkan pelajaran kita tentang kebahasaannya dari poem. Let's we begin about figurative language. Nah, figurative of speech ini merupakan gaya bahasa yang biasanya digunakan dalam sebuah sajak atau poem maupun puisi untuk memperindah dan sebagai diksi pada suatu kata untuk bertujuan sebagai pemberi efek tertentu pada para pembaca yang cenderung mempengaruhi kondisi emosional saat membacanya. Oke. Nah, gaya bahasa pertama yaitu metafora. Majas metafora merupakan majas yang mengkiaskan kata dan memakai perumpamaan terhadap dua hal yang berbeda. Majas metafora ini termasuk ke dalam majas perbandingan. Contohnya, he is a shining star. Time is money. Jadi, mengupamakan bahwa dia itu bersinar seperti bintang. Atau waktu adalah uang. Jadi mengumpamakan waktu itu adalah uang dan dia itu sebagai bintang yang sedang bersinar. Nah, itu yang dinamakan majas metafora. Nah, yang kedua yaitu simil. Nah, simil ini merupakan majas yang mengkiaskan perbandingan suatu hal dengan yang lain dari jenis yang berbeda digunakan untuk membuat deskripsi lebih tegas. Nah, ini hampir sama dengan metafora. Cuma pembedanya yaitu kalau simil biasanya menggunakan kata penghubung seperti like, as, such as if, namun pada metafora tidak menggunakan kata penghubung. Jadi, untuk simil ketika menganalisisnya jika terdapat like, as, such as, itu berarti merupakan majas simil. Contohnya, she likes, misalnya, she likes a butterfly. Dia seperti kupu-kupu. Nah, itu yang membedakan similnya karena adanya like. Oke, next, personification. Nah, majas ini mengumpamakan benda mati yang dianggap seolah-olah hidup. Contohnya, the snowflakes dance. Jadi seolah-olah snowflake itu sedang berdansa. Jadi butiran salju itu sedang berdansa, sedangkan butiran salju itu adalah serpihan salju itu adalah benda mati, tapi dianggap seolah-olah hidup dan bisa berdansa. Oke, next is alliteration. Nah, majas ini merupakan salah satu figuratif atau figure of speech yang memiliki fungsi untuk memperindah jenis kalimat bahasa Inggris. Nah, salah satu ciri dari alliteration adalah memiliki kalimat konsonan yang berulang. Misalnya, she shall, but beside seashore. Nah, itu menggunakan kata "sh" ya. Nah, alliteration ini kadang digunakan untuk belajar bahasa Inggris. Hyperbole.
Hyperbole merupakan eh, majas yang hampir sama ya, yang samalah dalam bahasa Indonesia bahwa majas ini disebut hiperbola karena melebihkan sesuatu. Contohnya, I've told you to stop 1,000 times. Saya sudah memberitahu kamu ribuan kali. Jadi dibesar-besarkan, padahal baru beberapa kali. Tapi karena seringnya dia mau lebih-lebihkan bahwa dia itu berbicara berbicaranya itu ratusan atau ribuan kali. Oke, next is onomatopeia. Nah, onomatopeia merupakan sebuah majas yang menuliskan secara spesifik bunyi dari sesuatu. Contohnya, whoosh, seperti angin. Buzz, klik, oing untuk babi, miau, dan sebagainya. Jadi, suara-suara tertentu yang dituliskan. Nah, oke, itu merupakan figurative language atau dari unsur kebahasaan dari poem. If you have any question, please call me. Thank you for your coming in my YouTube channel. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.